Bogor, yang dahulu dikenal dengan nama Bettenjorg, yang berarti bebas masalah. Hari jadi kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Majapahit. Sebuah kota yang dimana dipenuhi pepohonan hijau sejauh mata memandang, lengkap dengan curah hujan yang tinggi dan udara yang sejuk, membuatnya sebagai tempat favorit para bangsawan dari petinggi VOC hingga pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masanya. Orang-orang Belanda pada masa itu menganggap Batavia terlalu panas dan tidak nyaman untuk ditinggali, sehingga mereka pun berusaha mencari wilayah yang sejuk sebagai tempat peristirahatan hingga tibalah mereka di kota Bogor. Hingga hari ini, kota Bogor memiliki bangunan-bangunan peninggalan era pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang masih berdiri mulai dari Balai Kota Bogor, Istana Bogor, Stasiun Bogor, dan masih banyak bangunan bersejarah lainnya. Namun ada satu peninggalan Belanda di masa lampau yang seolah masih diselimuti misteri hingga saat ini. Bangunan tersebut bernama Mausoleum Van Mottman. Berjarak sekitar 27 km dari pusat kota, bertempat di Kampung Pilar, Kabupaten Bogor, Mausoleum Van Mottman menyimpan sejarah panjang hingga beragam kejadian-kejadian misteri yang menjadi mitos dan dikisahkan oleh warga setempat. Mausoleum Van Mottman mempunyai 37 makam, 4 diantaranya diawetkan atau dimumikan. Kawasan dengan luas sekitar 600 meter persegi itu memiliki 2 pilar sebagai pintu masuk. Selain itu, ada 12 pilar lainnya yang disebut sebagai makam. Jadi sangat disayangkan kondisi sudah rusak dan tulisan-tulisannya pun sudah tidak terlihat di pilar-pilar tersebut. Sementara di dalam bangunan mausoleum memiliki kubah berbentuk oktagon atau sisi 8, terdapat bagian yang disekat 2. Dan di tempat inilah tersimpan 4 jenazah yang dimumikan. Dalam segmen kali ini, tim Diary Neng Sherly akan menelusuri misteri di balik kisah-kisah Mausoleum Van Mottman yang merupakan peninggalan Belanda. Dengan dibantu oleh Bapak Sumarna atau yang sering disebut dengan Abah Ucu yang merupakan penjaga dari Mausoleum Van Mottman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kali ini gua tidak akan mendatangkan narasumber yang akan menceritakan horor-horor dari mereka, tapi kali ini gua akan mengungkap tempat sejarah ini yang bernama Van Mottman atau bisa disebut dengan kuburan keluarga dari Belanda. Tempatnya itu berada di Desa Cibanteng, Bogor. Jadi kalian yang memang ingin tahu tempat ini boleh langsung searching di Google, itu sudah ada. Di Van Mottman ini ada 37 kuburan. Yang 33 dikuburkan di tanah dan yang 4-nya itu dimumikan. Ada beberapa keluarga yang meninggal di luar negeri ataupun di Belanda atau mungkin di daerah-daerah lain, tetap saja dikuburkannya itu di tempat ini. Dan gua juga akan mendatangkan guru kunci yang sudah lama menjaga tempat ini, dan beliau akan menjelaskan tentang mitos-mitos atau misteri yang beredar di sini. Jadi langsung saja kita akan memperkenalkan kepada kalian guru kunci dari Van Mottman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di Van Mottman di
Pilar ya, ini di Pilar di Sibanteng tepatnya ya Pak ya. Dan saya sudah kedatangan guru kuncen yang menjaga tempat ini. Duh, benar-benar sangat bagus sekali ya tempatnya. Pokoknya kita langsung aja ke Bapak kuncennya, kita tanya-tanya seperti apa sih sebelumnya atau dulunya. Jadi kali ini gue sudah kedatangan Abah yang guru kuncen dari Motman Pilar ini. Dan Abah ini mohon maaf Abah, boleh diperkenalkan Abah namanya siapa? Ya, nama Abah itu Ucu Sumarna. Memang asli sini ya Abah ya? Ya asli. Oh jadi memang pas Abah tinggal di sini tuh Motman ini sudah ada ya Abah? Udah ada, dari kakek udah ada. Oh. Jadi memang sudah lama sekali ya, Abah sudah tinggal di sini. Abah, saya dari tim DNS dari Neng Serly ingin tahu gitu sejarah dari Motman Pilar ini seperti apa. Boleh Bah dijelaskan? Ya, boleh. Bah? Jadi bermula dari adanya seorang orang-orang Belanda ada di Indonesia. Jadi ada seorang menir Belanda yang membawa anaknya, namanya Gerrit William Kasmir. Anaknya itu lahir di Belanda, di Pandeglang, terus baru berumur 14 tahun dia diajak orang tuanya ke Indonesia bergabung dengan gubernur jenderal yang ada di Batavia kala itu. Jadi dia diangkat jadi kerja rendahan. Ya umur 14 tahun kan dulu orang Belanda kan gede, yang tinggi besar ya. Nah, jadi diangkat kerja rendahan, seorang kerani. Kalau sekarang itu pesuruh, kurir. Ya lama kelamaan mungkin ada usulan dari orang tuanya, jadi disekolahkan. Di sekolahnya mungkin di Belanda. Jadi udah lulus sekolah, dia ditugasi untuk mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan. Satu keresiden itu dulu meliputi 3 kabupaten. Jadi Bogor, Sukabumi, Cianjur. Itu di bawah kekuasaan Gerrit William Kasmir. Tinggal untuk sementara dia tinggal di Istana Bogor. Dan seterusnya dia merencanakan untuk mengelola perkebunan yang ada di Kabupaten Bogor. Dia membuat persiapan untuk rumah tinggal dan kantoran berada di kampus dalam. Itu sekarang masih ada di situ rumahnya. Setelah itu dia mengelola perkebunan, terus kontraktor, pembuat jalan, terus bendungan-bendungan, jembatan, jalan kereta segala macam dia yang bikin. Perkebunannya dia di Kabupaten Bogor sudah punya 120.000 hektar. Jadi dia tinggal di dermaga. Ya lama kelamaan jadi untuk berdirinya ini kuburan. Jadi kan lama kelamaan itu orang-orang Belanda jadi ikut campur dengan urusan keluarga Sultan. Ya, dulu waktu itu Sultan Tirtayasa berselisih paham dengan anaknya Sultan Haji dan dia mungkin minta bantuan Belanda. Akhirnya perang saudara dikepalai oleh Peter Cornelis itu yang menaklukkannya. Ya, ini nih makamnya nih. Oh, yang ini. Peter Cornelis. Setelah penaklukan kerajaan Banten kan orang-orang Tirtayasa itu banyak yang kemari. Sultan Haji, diantaranya anaknya, adiknya, Mbah Jipro, Sultan Maulana itu Raden Sake, terus Raden Purabaya, terus Raden Ilyas. Terus banyak lagi tuh sama keponakan-keponakannya. Keponakannya diantaranya Tubagus Mustafa, Tubagus Mulapar, Tubagus Martam, Tubagus Harun, dan banyak yang lainnya tuh. Ya, jadi orang-orang Belanda itu dekat, itu Peter dekat dengan Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu anak Sultan Tirtayasa. Ya ikut ke sini. Dia akhirnya masuk Islam.
di tangan Mbah Ilyas. Jadi ganti namanya tadinya Peter Cornelius diganti nama jadi Tuan Ibrahim. Oh, jadi sempat pindah agama. Iya. Oh, Dia kan ya. orang Kristen, Iya, pindah agama, Katolik kalau nggak salah. Jadi pindah agama karena dekat dengan Mbah Ilyas. Mbah Ilyas yang mengislamkannya, terus dia lama-kelamaan akrab. Jadi mungkin orang-orang perkebunan itu Belanda, Peter Cornelius itu menanyakan ada masalah misalnya untuk membuat pemakaman. Ya, pemakaman. Jadi minta bantuan Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu minta bantuan lagi sama waktu itu kan ada yang masih di atas Mbah Ilyas, namanya Mbah Dalem Suryaningrat Kencana, tinggalnya di Penjaungan. Nah, dia minta bantuan ke situ, terus dia dikasih lahan di sini. Jadi sebenarnya Motman itu adalah tempat kuburan ya? Motman itu marga. Oh, marga. Ya. Jadi memang untuk pemakaman ya? Pemakaman kalau di sini itu asalnya begitu. Jadi sekaligus itu Mbah Ilyas itu kasih untuk membangun lagi. Jadi membangunnya itu keponakan-keponakannya yang tadi Mbah Mustofa, Mbah Mulapar, Mbah Harun, Mbah Martam, Mbah Tirta, terus Raden Masmud, terus itu sesepuhnya Mbah Jeran, itu yang dijuluki Mbah Sapu Jagat. Oh iya iya. Jadi dia itu yang menguasakan membikin, dipimpin oleh Mbah Ilyas. Mbah Ilyas keponakannya Mbah Mustofa. Mbah Mustofa itu anak Sultan Haji. Ya. Jadi terus dibangun. Mungkin kalau untuk pelaksanaan arsitek itu orang-orang Belanda. Oh gitu. Jadi untuk pekerja bawa rendahan semua, tukang gali segala macam, tukang aduk itu orang Indonesia. Itu di bawah pimpinan Mbah Mustofa. Jadi Mbah Mustofa itu yang jadi pimpinan terus sampai merawat ke kakek, ke anaknya Mbah Mugni ke bapak-bapak, terus sekarang turun temurun jadi. Iya. Yang dulu Mbah Mustofa itu rumahnya di bawah di situ. Oh gitu. Jadi monumen ini didirikannya tahun berapa itu, tuh? Abad ke-18. Oh, abad ke-18. Total Ya, jadi total keseluruhan pemakaman ini ada berapa ya, Pak? 37. 37. Yang di mumi di dalam 4, terus yang di luar 33. Jadi yang untuk masuk Islam itu hanya Mr. Peter gitu. Bukan, sama itu apa? William Smith. Oh iya. Itu tangan kanan Denles. Oh. Jadi itu yang membuat Anyar Panarukan. Iya iya iya. Anyar Panarukan itu yang di depan jalannya kan. Ya ini makamnya di sini. Oh. Oh ini makam. Ya di sini nih, roboh. Pakai marmer satu di sini, Frederick Henry. Nah di situ tuh pas. Oh jadi bangunan-bangunan ini sebenarnya itu makam. Oh. Ini kalau istilah orang sekarang apa? Nisan. Oh iya 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 iya. Oh jadi yang berdiri-berdiri ini semuanya itu makam ya? Ini sama begitu. Jadi Bah, ini Motman ini cuman hanya didirikan di sini atau di tempat lain ada tuh Bah? Ada di tempat lain, tapi yang di mana di Toge, tahu masih ada tahu enggak tuh? Oh ada juga. Kuburan. Iya iya. Modelnya seperti ini juga Bah? Kurang tahu karena itu kan udah mungkin sekarang sudah nggak ada. Terus di Jasinga, terus di apa di situ tuh di Cigudeg. Yang masih berdekatan ya Bah ya, Iya, sama di sini. Ini kan tempat udah lama banget ya Bah ya. Dan pasti ada beberapa mitos gitu Bah, ataupun yang ya mungkin ada beberapa kejadian-kejadian lah mungkin di sini gitu Bah. Kalau boleh tahu Bah, ada nggak sih Bah kejadian-kejadian yang pernah mungkin warga ataupun orang yang lain alami gitu pas lagi di sini ataupun lagi lewat atau kayak gimana gitu? Iya, kalau Abah sih belum pernah ya melihat, tapi orang luar biasanya. Orang luar jadi
ada yang pernah lihat apa menir Belanda pakai celana drill ya segini, pakai sepatu tinggi, sepatu sampai sini terus pakai tudung, pakai bawa tas. Itu mungkin Gerrit William Kazmir. Ada yang lihat Gerrit naik kuda katanya. Ada yang lihat sinyo Belanda. Ini nih istrinya Gerrit yang ini nih. Oh, ini istrinya. Oh, jadi mungkin ada sebagian orang yang mungkin sosok di sini memperlihatkan kali ya, Bah ya. Iya. Jadi ya memperkenalkan kali di sini loh ada monumen gitu, monumen peninggalan Belanda ya, Bah ya. Jadi untuk yang di dalam ini sebenarnya makam juga, Bah? Makam itu yang di mumi. Oh, yang dimumikan. Ya. Jadi kan di muminya begini. Jadi itu direktur yang kedua setelah Gerrit itu meninggalnya di Spanyol. Oh. Jadi kan lama harus Iya, ke sininya. Jadi diurus di sana di mumi. Oh, Baru ini gitu. dipersiapkan. Oh, jadi meskipun meninggalnya di luar negeri tetap di Iya, kari kuburnya di sini. Oh. Kan itu juga tuh apa yang William Smith Iya. tugasnya di Karawang. Oh, gitu. Ini yang di bumi. Oh, ini yang dimumikan. Jadi ini tadinya ini tutup pakai kaca, kaca bening. Jadi orang keluarga lihat ke sini jarah, kelihatan orangnya. Oh. Jadi setelah pendudukan Jepang tahun 42 ke Indonesia ini dirusak. Jenazah yang ini yang dimumi dibawa ke Belanda seempat-empatnya. Oh. Digantikan lagi sama keluarga yang 4 lagi. Jadi dulu tuh ini seperti kaca ya, Bah ya. Ya, Di dalamnya pakai itu belum kaca kelihatan ya, bening, Bah. jadi. Kalau ini atas nama siapa, Bah? Untuk Kalau yang pemakaman? pertama ini kalau nggak salah apa Dorce, yang perempuan itu istrinya Gerrit. Terus bapaknya Gerrit, Andrew van Motman, Rudolf Andrew van Motman kalau nggak salah. Tahu kalau yang ini masih anaknya Gerrit juga. Kalau yang ini masih anaknya. Ya, jadi ini masih keluarga semua juga. Kalau ini bapak kurang tahu, jadi masih keluarga tapi karena ini kan dulu ada namanya nih, nama yang kedua. Tapi kan bapak masih kecil dulu, Iya, sama iya. orang tua jadi nggak tahu baca, baru umur 8 tahun. Bah, mau nanya nih, Bah. Ini kan monumen ke Belanda ya. Pasti adalah orang-orang iseng gitu yang pengen tahu ataupun mungkin dia penasaran dengan Motman ini. Ada nggak sih, Bah? Atau ada kejadian yang lebih apa ya, kayak kalau misalkan melihat sosok-sosok sih mungkin udah biasa ya, Bah. Mungkin ada kejadian yang lebih gitu dari orang-orang yang iseng itu nggak, Bah? Itu yang iseng itu yang kepala, yang tengkoraknya dipakai main bola. Jadi sampai dia nggak sendiri sih dia, tapi dia yang satu yang kena. Sampai 3 hari dia bahasanya bahasa Belanda. Kan sekolah di mana dia bahasa Belanda, baru mau lulus SMP juga Sanawiyah. Oh, jadi dulu tuh ada beberapa orang datang ke sini dan melihat kayak ada tengkorak-tengkorak gitu ya, Bang. Mungkin tengkorak-tengkorak yang orang, maksudnya yang meninggal di sini kali ya, Bah ya. Iya, itu kan sehabis dibongkar. Oh, ini sempat Dijarah, dibongkar. dijarah, katanya ada harta karun. Oh, jadi orang-orang yang iseng-iseng itu berpikir kalau di sini tuh ada harta karun gitu. Jadi mereka ke sini tapi malah kayak mengotori ya, Bah ya, tempat di sini. Akhirnya orang tersebut seperti apa tuh, Bah? Apa aja? Orang tersebutnya jadi ada kejadian apa di Itu ya, sampai meninggal itu orangnya. Oh. Cuma 3 hari sakit. Oh, dia yang melakukan kayak, mohon maaf ya, kayak nendang-nendang kayak tengkorak di sini. Iya. Pulangnya sakit dan berbicara bahasa Belanda gitu, Iya. Bah. Oh. Terus meninggal. Terus meninggal. Aduh, benar-benar merinding banget ya, Bah ya. Dengernya gitu. Oke, teman-teman.
Ini penjelasan dari Abah Ucu ya, sudah menjelaskan sejarah dari monumen Mothman Pilar ini. Jadi untuk teman-teman nih yang mau datang atau mau tahu sejarah dari Mothman ini, boleh melalui Abah Ucu ya Bah ya. Dan rumahnya pun nggak jauh dari monumen ini. Jadi di sini kan udah terbuka ya Bah sekarang Bah, siapapun boleh masuk ya, asalkan dengan niat baik. Kalau misalkan mau berwisata juga ke sini boleh ya Bah ya, mungkin langsung ke Abah Ucu dulu untuk pendaftaran. Sekarang kan harus pendaftaran dulu ya Bah, karena sekarang itu benar-benar dijaga banget agar orang-orang yang nggak bertanggung jawab tuh yang nggak melakukan hal-hal yang seperti Abah tadi jelaskan, dengan yang tidak sopan lah tentunya gitu. Abah ada pesan-pesan Bah untuk teman-teman yang mungkin mau main ke sini atau mau berkunjung ke sini Bah? Ya boleh saja, siapa aja yang itu saya Abah terima kalau yang mau main-main. Ya asalkan jaga sopan santun ya Bah ya, harus benar-benar dijaga gitu sejarah dari Indonesia ini yang benar-benar aduh bagus banget sih. Mungkin dulu belum sebagus ini ya Bah, tapi sekarang benar-benar udah banyak. Kalau dulu sih lebih bagus lagi. Oh dulu mungkin lebih bagus lagi. Cuman komplit kalau dulu. Iya benar. Sekarang udah banyak yang roboh. Tapi sekarang diperbagus lagi dengan adanya bunga-bunga. Jadi kalian yang emang suka berfoto-foto, bolehlah main ke sini, mampir ke sini. Tentunya harus izin dulu dengan Abah Ucu. Oke Abah, terima kasih Abah untuk penjelasannya dan terima kasih untuk waktunya untuk masuk nih ke video dari DNS Diary Neng Sherly. Abah terima kasih banyak untuk waktunya.